Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan doa Rabu GITIS Jepara Pepana Yogyakarta. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka kamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian pembacaan sabda Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, bersama kami akan menggumulkan kebenaran sabda-Mu yang telah kami baca. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh sungguh mengerti, memahami, dan sungguh kami boleh menjadi pelaku firman di dalam hidup kami semuanya. Di dalam Sang Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan biarlah kita semua senantiasa tetap dalam kondisi sehat dan bersemangat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Walaupun kita masih ada di tengah pandemi COVID-19, tetapi mari terus kita bersemangat. Mari terus kita naikkan doa kita supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan kita juga boleh bersama-sama menjalani kehidupan kita dengan normal kembali seperti sedia kala. Dan lebih lagi, mari kita tetap taat dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan mari kita akan menggumuli sabda Tuhan, dan judul yang saya berikan adalah melakukan kebajikan dan kebaikan dengan tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, tiap pagi di depan pastori ada banyak suara burung-burung liar yang senantiasa berkicau dengan merdu. Kekicauan tersebut acap kali membuat saya berdecak kagum akan keindahan kicauan burung-burung tersebut. Bagi saya pribadi, itu adalah simfoni alam yang sungguh indah. Akan tetapi, sering juga saya lupa untuk bisa mengagumi keindahan kicauan burung tersebut. Dan hebatnya, walaupun saya tidak melontarkan pujian terhadap kicauan burung-burung tersebut, mereka tetap saja berkicau setiap pagi. Dipuji atau tidak, mereka tetap saja menjalankan tugasnya tanpa harus menunggu pujian dari orang-orang yang mendengarkannya. Sementara manusia yang konon dianugerahi akal budi, justru seringkali kebaikan atau keindahan dalam hidup yang dihadirkan karena pamrih.
Manusia ingin disanjung untuk perbuatan baiknya. Manusia ingin dipuji untuk setiap keindahan hidup yang ditebarkannya. Bacaan kita memperlihatkan bagaimana Yesus mengecam orang-orang Farisi yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebajikan karena ingin dipuji sebagai yang baik. Karena ingin dianggap baik karena mereka bersedekah. Mereka ingin dipuji sebagai yang alim atau yang saleh karena senantiasa berdoa dimanapun tempat. Begitu pula mereka ingin dianggap, ingin dipuji sebagai orang yang taat karena mereka rajin melakukan puasa. Bukankah memang hasrat untuk dipuji karena kebaikan, kesalehan, dan ketaatan seringkali menggoda kita, seringkali memaksa kita untuk melakukannya, bukan? Dalam hal ini, motivasi menjadi kunci dalam menghadirkan segala kebaikan dalam hidup kita. Tuhan tidak melarang kita ketika kebaikan, kesalehan, atau ketaatan kita diketahui oleh banyak orang. Yang dikritik secara pedas oleh Tuhan Yesus adalah motivasi ketika mengerjakannya. Ya, motivasi supaya dilihat dan dipuji. Sehingga ketika mengerjakannya harus dicanangkan, yang artinya diumumkan dengan memukul gong supaya didengar dan dilihat orang. Motivasi yang benar adalah ketika kita mengerjakan kebaikan ataupun kewajiban keagamaan bukan supaya dilihat dan dipuji, tetapi mengerjakannya karena kita adalah pengikut Kristus dan itu adalah cara hidup kita yang senantiasa menghadirkan kebaikan, kebajikan, dan relasi yang akrab dengan Tuhan. Derma atau sedekah, doa kita, puasa kita, dan segala kebajikan yang dikerjakan dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, biarlah menjadi warta yang indah bagi dunia, bukan dalam rangka mencari pujian atau karena pamrih. Dipuji, disanjung, ataupun tidak, biarlah terus kita wartakan bahwa di dalam Kristus ada kebajikan, di dalam Kristus ada keintiman relasi dengan Allah. Burung yang berkicau dengan indah akan terus berkicau tanpa pernah menghiraukan pujian. Bukankah kita yang berakal budi dan beriman jauh melampaui burung? Mari terus kita membenahi motivasi dalam hidup dan diri kita. Biarlah warta kebajikan dan kebaikan dalam hidup kita terus kita nyatakan tanpa mempunyai beban untuk dipuji dan disanjung. Kita mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan yang semakin lebih. Soli Deo Gloria. Biarlah nama Tuhan semakin dipuji dan ditinggikan. Amin.